Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khuluqu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan bau minyak kasturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Nini mami tiang sanak bija, para pelingsir, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Hidayatul Mukhtar Kuripan, yang mudah-mudahan tiang pelunggu sami dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang indah ini. Kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khuluqu famis saimi atyabu indallah min rihil miski." Nabi sampai bersumpah dalam hadis ini dengan mengatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman tangannya, la khuluqu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Hadis ini jamaah rahimakumullah mempertegas bahwasanya kita yang sedang menjalankan ibadah puasa setelah sekian jam misalnya tidak makan dan minum, dari semenjak fajar shadiq atau azan subuh tadi berkumandang, bahkan biasanya kalau sudah sampai waktu zawal sekitar jam 12 siang, itu biasanya sudah mulai terjadi perubahan bau mulut pada mulut orang yang berpuasa.
Tapi dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa la khuluqu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu, kata baginda Nabi, lebih harum, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan minyak kasturi. Artinya apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai bau mulut orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa mungkin tentu kalau di kalangan manusia tidak sedap baunya, tetapi bau mulut ini, andai kata betul-betul puasa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, bau mulut ini nanti akan mengantarkan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Maka kemudian muncul khilaf di kalangan para ulama mazhab. Ada yang mengatakan bau mulut itu tidak boleh dihilangkan. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja untuk dihilangkan. Pengajian kita pada pagi hari ini akan membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini, sehingga kemudian kita lebih bisa memahami dan bisa lebih mengerti. Yang pertama, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, boleh-boleh saja untuk dihilangkan. Terlebih lagi kalau misalnya setiap datang waktu sholat, di mana waktu sholat ada sholat zuhur, ada sholat asar, sepanjang hari kita berpuasa, di mana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin. Andai kata tidak memberatkan umatku, kata baginda Nabi, niscaya saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak, untuk gosok gigi setiap kali mereka hendak sholat. Nah, berdasarkan hadis ini, kalau dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, boleh-boleh saja bau mulut itu dihilangkan. Terlebih lagi keumuman hadis yang memerintahkan untuk bersiwak atau hendak membersihkan gigi setiap kali hendak sholat, ini hadisnya masih bersifat umum, sehingga dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa, di bulan Ramadankah atau di luar bulan Ramadan, maka perintah untuk bersiwak, perintah untuk membersihkan bau mulut setiap kali hendak sholat, itu terkena oleh hadis ini. Artinya, jamaah rahimakumullah, kalau dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, itu tidak apa-apa dihilangkan bau mulut itu, apalagi alasannya untuk kebersihan. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, yang bersih-bersih diri dari dosa dan noda, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang membersihkan fisiknya dari kotoran dan hal-hal yang sifatnya tidak bersih secara zahir. Maka berdasarkan ayat ini, dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, itu tetap harus dianjurkan untuk bersiwak dan gosok gigi walaupun ba'da zawal, walaupun matahari sudah condong ke arah sebelah barat, terutama setelah jam 12 siang. Dalam pandangan mereka itu tidak apa-apa untuk dihilangkan, tidak apa-apa untuk dibersihkan. Jamaah rahimakumullah. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i dan sebuah pendapat di kalangan mazhab Hambali, makruh hukumnya menghilangkan bau mulut ini, terutama sekali ba'da zawal, setelah matahari condong ke arah sebelah barat, yaitu di waktu siang sekitar jam 12 siang. Kalau matahari sudah condong ke arah sebelah barat, makruh hukumnya bau mulut untuk dihilangkan. Kenapa makruh dalam pandangan mereka, jamaah rahimakumullah? Mari kita tengok alasan dalam mazhab Syafi'i ini, kenapa bau mulut orang yang berpuasa itu tidak perlu dihilangkan. Apa alasan mereka? Pertama, jamaah rahimakumullah, tadi Nabi mengatakan dalam hadis yang saya bacakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khuluqu famis saimi atyabu indallahi min rihil miskin, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan bau minyak kasturi. Berdasarkan hadis ini, kalau bau mulut itu dihilangkan, terutama sekali ba'da zawal, setelah matahari condong ke arah sebelah barat, maka dikhawatirkan bau mulut ini nanti tidak ditemukan di dalam sorga. Karena bau mulut inilah yang jikalau betul-betul orang yang berpuasa, ia jaga dengan sebaik-baiknya puasanya, tidak dihilangkan bau mulutnya, maka kelak akan mengantarkannya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua, jamaah rahimakumullah, sebagaimana orang-orang yang gugur dalam medan perang fisabilillah. Jikalau ada mujahid gugur sebagai syahid di medan juang, darah membasahi bajunya, darah mengalir dari tubuhnya karena terkena oleh sayatan pedang, orang yang gugur sebagai syuhada di medan perang itu tidak boleh dimandikan, tidak perlu disolatkan. Dia dikuburkan dalam keadaan darahnya masih mengalir. Kenapa, jamaah rahimakumullah? Inilah asar, itulah jejak-jejak yang perlu dijaga dan ditinggalkan, tidak perlu dihilangkan. Karena darah-darah yang mengalir itu kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang gugur sebagai syuhada di medan perang, dia tidak perlu dimandikan. Karena asarnya, jejak-jejak kebaikan ini, itulah kelak yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga halnya dengan bau mulut orang yang berpuasa, jamaah rahimakumullah. Ia tidak perlu dihilangkan karena ia merupakan asar,
Ia merupakan jejak-jejak yang kelak akan mampu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pandangan mazhab Syafi'i dan satu pendapat di kalangan mazhab Hambali, bau mulut itu tidak perlu dihilangkan, baik ketika hendak sholat atau ketika hendak berwudu, tidak perlu, bahkan makruh hukumnya dalam pandangan mereka. Ba'da zawal, setelah matahari condong ke arah sebelah barat. Kenapa jamaah rahimakumullah? Sekali lagi, sebagaimana para mujahid yang gugur sebagai syahid di medan juang, darahnya tidak boleh dimandikan, tidak boleh dihilangkan, karena kelak ia akan bersaksi di hadapan Tuhan. Jamaah rahimakumullah, itulah satu di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Kelak kami akan hidupkan semua yang sudah mati. Kami sudah catat semua kebaikan-kebaikan apa yang manusia lakukan. Wa atharahum, termasuk jejak-jejak kebaikan yang mereka tinggalkan, tidak ada yang kami lupakan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, semua sudah kami simpan dalam sebuah file yang rapi, namanya Imamin Mubin. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hadis yang berkaitan dengan asar dalam pemahaman bau mulut orang yang berpuasa, begitu juga yang berkaitan dengan darah orang-orang yang gugur sebagai syuhada di medan juang, yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dihilangkan. Begitu juga dengan ayat Al-Quran dari surat Yasin yang tadi tiang bacakan. Itu mempertegas kepada kita semua agar selama kita hidup di atas dunia ini, supaya banyak meninggalkan jejak-jejak kebaikan dalam kehidupan. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika tiang pelunggu Sami hadir pagi ini, datang dari rumah, melangkahkan kaki dari rumahnya, kaki-kaki kita yang berjalan tentu ada jejaknya, jejak yang ditinggalkan, tanah yang kita injak. Begitu juga mohon maaf, saya yang berangkat dari Biletupung naik mobil, roda mobil saya yang berjalan menuju ke tempat ini, itu semua meninggalkan jejak, meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Di mana kalau kita perhatikan satu ayat Al-Quran di surat Az-Zalzalah, jamaah rahimakumullah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Perhatikan jamaah rahimakumullah, kata para ulama ketika menafsirkan ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kelak tanah-tanah yang mereka injak, tanah-tanah tempat mereka ruku dan sujud, itu semua akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah telah memberikan kemampuan kepada tanah dan bumi untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama menganjurkan jamaah
Jikalau misalnya kita sudah selesai sholat fardu, lalu kita akan melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, terutama dalam sholat sunnat, sholat fardu yang ada sholat sunnat ba'diyahnya. Kalau seperti sholat subuh, itu enggak ada sholat ba'diyah, yang ada sholat sunnat qobliyah. Kita dianjurkan ketika kita mengerjakan sholat sunnat di masjid, itu untuk mengambil setiap sudut dari masjid ini. Karena semakin banyak tempat kita sujud, semakin banyak nanti bumi-bumi, tanah-tanah yang kita sujudi, itu untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah makna dari yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salat fardu tentu kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan secara berjamaah di masjid. Tapi kalau sholat sunat, jamaah rahimakumullah, afdolnya sholat sunat itu sebaiknya dikerjakan di rumah. Karena kalau kita tidak pernah pakai rumah kita untuk sholat, nanti seolah-olah rumah kita itu ibarat kuburan. Sementara Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian laksana kuburan. Maksudnya apa jamaah rahimakumullah? Jangan sampai di rumah kita tidak ada tempat untuk kita ruku dan sujud, walaupun hanya sekedar untuk membentangkan sejadah di rumah kita, agar kiranya rumah-rumah yang kita tinggali itu juga sebagai masjid, bukan sebagai kuburan. Karena memang di kuburan tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat di atasnya, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, rumah yang kita tempati, yang biasa kita tidur di sana, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tempat beliau tinggal itu kecil, kamar tempat beliau tidur itu kecil. Saking kecilnya jamaah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, ketika beliau sujud, ya, Aisyah meriwayatkan, kaki Aisyah itu tertelunjur ke tempat sujud baginda Nabi. Ketika beliau hendak sujud, dipindahkannya kaki istrinya dengan penuh lembut. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa rumah beliau memang kecil. Kecil dalam arti sekedar cukup untuk sujud. Tetapi ruangan kamar beliau banyak, jamaah rahimakumullah, karena istri beliau banyak. Beliau istrinya, satu riwayat mengatakan 11, satu riwayat menyebutkan 13, dan masing-masing ada kamarnya. Kalau tadi Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah ketika beliau sholat di waktu malam, sholat di kamarnya, setiap kali hendak sujud, kadang Aisyah tidak sadar kakinya ke tempat sujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menjadikan rumahnya itu juga menjadi masjid-masjid tempat beliau sujud. Karena rumah tidak boleh laksana kuburan yang tidak pernah dipakai untuk sujud di atasnya.
Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, setelah kita selesai sholat tarawih di waktu malam, kita tutup sholat itu biasanya dengan sholat witir. Tapi ketika kita bangun di tengah malam, sebelum kita melaksanakan sahur, usahakan untuk ruku dan sujud terlebih dahulu di hadapan Allah. Walau hanya 2 rakaat. Jangan langsung ke dapur, Bu. Memasak nasi, mempersiapkan untuk sahur, tentu boleh-boleh saja. Tapi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan di mana Allah melipat gandakan pahala berlipat-lipat banyaknya. Sungguh rugi kalau waktu yang begitu mulia itu tidak kita isi untuk sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di waktu malam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat di surat As-Sajdah, jamaah rahimakumullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu, mau masuk surga, Bu? Bapak-bapak mau masuk surga? Mau? Mau enggak Bapak Ibu mendapatkan pahala yang sampai para malaikat tidak mampu menghitung pahala itu? Mau? Amalan ini Bapak Ibu, amalan ini di luar Ramadan. Di bulan Ramadan lebih besar lagi pahalanya. Amalan ini kalau dilakukan di luar Ramadan, pahalanya kata Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak seorang pun, bahkan para malaikat sekalipun, tidak mampu menghitung besarnya pahala dari amalan ini. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dulu mereka lakukan, kata Allah. Apalagi kalau amalan ini kita lakukan di bulan Ramadan, tambah berlipat-lipat pahalanya, digandakan dengan sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan ini terlebih lagi biasa kita lakukan di malam hari. Apa amalan itu jamaah rahimakumullah? Allah sebut dalam ayat tadi. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Di waktu malam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam itu wa ja'alna al-laila libasa. Malam itu memang Allah jadikan untuk kita beristirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Di waktu siang kita jadikan, diminta oleh Allah untuk mencari nafkah, mencari kehidupan. Di waktu malam itu tempat kita mengistirahatkan diri setelah seharian kita capek mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang, kata Allah, yang seharusnya di waktu malam ia tidur di atas ranjang,
tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tapi di waktu malam itu ia istirahat hanya sebentar. Ia jauhi tempat tidur dan dia jauhi ranjang. Apa yang ia lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia ruku dan sujud di hadapan Allah, berdoa dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Dia tahajud di hadapan Allah di waktu malam. Perhatikan jemaah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu di waktu siang, di saat hendak berbuka, ia bantu orang. Dia bagi sebagian karunia dari rezeki yang dia miliki. Ia sedekahkan, ia infakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Perhatikan jemaah. Di waktu malam ia ruku dan sujud di hadapan Tuhan. Di waktu siang ia berbagi kepada orang-orang yang memerlukan. Inilah amalan yang kata Allah dalam ayat ini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak seorang pun yang mampu menghitung, bahkan malaikat sekalipun tidak mampu menghitung besarnya pahala bagi orang yang di waktu malam ruku dan sujud di hadapan Tuhan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di waktu siang ia berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan. Itu sangat memungkinkan jamaah rahimakumullah untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan. Oleh karena nikah, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau di luar Ramadan mungkin kita susah untuk bangun di waktu malam. Tapi kalau di bulan Ramadan jamaah, itu enggak susah bagi kita untuk bangun di waktu malam. Betul Bu? Maka sayang dan rugi kalau waktu malam hari itu kemudian kita isi hanya dengan begadang, hanya dengan nonton TV, lalu tidak kita pakai di sepertengah malam itu untuk ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Inna li'ainaika 'alaika haqq, kata Nabi. Wa inna li badanika 'alaika haqq. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Mata kita ini ada haknya. Kalau dia ngantuk, tidur. Badan kita ini juga ada haknya. Kalau ia capek, istirahatkan, jangan terlalu banyak lembur. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu, kata Nabi. Berikan haknya sesuai dengan porsinya. Jadi kalau ngantuk Bu, tidur. Tapi jangan setiap pengajian tidur. Masya Allah. Aku yang kemilik tiram jak datang oleh pengajian tiram kuah. Masya Allah. Ya, ampur. Dendek marah cerita arah Tuan Guru di Lombok Timur. Pengajian marah niki antara maghrib sampai isya. Arah salah sepuh jamaah tokol lek tembok sambil berselangkah. Ingantok-ngantokan jamaah niki. Onaplunin Tuan Guru jari jamaah teluwe-luwe ingat harus mati. Lagu jamaah sing ngantok niki sambil ngantok berjawab kena jari jamaah teluwe-luwe ingat mangan Tuan Guru.
dengan kena mati ya mangan kena berjawab pun terjawab si tuan guru ni kina piongkan nak kadu bahasa Lombok Timur, bahasa Lombok Timur sebagian yang mirip kerja bahasa bila tepung jemaah. Ante bebelotan me doang si me ingat ya. Mati ling dengan ya. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikan haknya sesuai dengan porsinya. Ramadan jamaah rahimakumullah, betul setiap jamnya begitu berharga, betul setiap menit demi menitnya begitu berharga, betul detik demi detiknya begitu berharga, bahkan lebih berharga dibandingkan dengan emas dan permata. Tetapi jangan di waktu malam kemudian kita sampai tidak pernah tidur beribadah, itu namanya penyiksaan. Di waktu siang kita beribadah, baca Quran, sholat, habis sholat ini, sholat itu, habis itu baca Quran, setelah itu zikir, tidak ada istirahat-istirahatnya. Ini juga dilarang seperti ini jamaah. Karena jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari sedang berada di dalam kamar, datang 3 orang sahabat di ruang tamu beliau, sempat bertemu dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita kepada 3 orang sahabat yang berada di ruang tamu ini, oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibadahnya, salatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Lalu apa kata 3 orang sahabat ini jamaah rahimakumullah? Lalu satu orang di antara mereka mengatakan, jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itulah janji Allah dalam Al-Qur'an di surat Al-Fatah ayat yang kedua kepada beliau. Dosamu yang lalu maupun yang akan datang Muhammad, kata Allah, itu sudah diampuni. Allah juga mengatakan kepada beliau, inna a'tainakal kautsar, sungguh wahai Muhammad kami telah berikan kepadamu telaga Al-Kautsar. Tapi ibadah beliau sangat luar biasa jamaah sekalian. Maka kata satu sahabat ini, jikalau beliau saja yang sudah diampuni, dijamin oleh Allah masuk surga, bahkan sudah disediakan dalam surga sebuah telaga. Kalau begitu, kata sahabat ini, mulai nanti malam saya tidak akan pernah tidur, saya tidak akan pernah memicingkan mata, saya akan bangun sepanjang malam untuk ruku dan sujud di hadapan Tuhan. Itu kata satu sahabat ini. Yang satu lagi berkata, oh kalau seperti itu ibadahnya Rasulullah wahai Bunda Aisyah, mulai besok saya akan berpuasa, saya tidak akan berpuasa. Wong kami ini yang tidak ada jaminan masuk surga, kok jarang-jarang berpuasa. Wong Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, puasanya luar biasa. Mulai besok saya tidak akan pernah tidak puasa, kata sahabat yang satu ini jamaah. Lalu sahabat yang satu berkata, oh kalau begitu ibadahnya Rasulullah, maka kata sahabat ini, la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi perempuan. Ndek kia merari, saya nggak dengan ini ya beganggu doang. Ya, ampura.
Sinampura Agung jamaah. Pembicaraan tiga sahabat ini didengar oleh Rasulullah SAW dari dalam kamarnya. Maka beliau kemudian keluar menemui mereka. Apa kata beliau? Sambil beliau agak marah. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang tadi berkata begini-begini, tidak akan tidur sepanjang malam, tidak berpuasa setiap hari, tidak akan menikahi perempuan. Kata beliau, ana atqakum, saya ini orang yang paling takwa di antara kalian. Saya ini orang yang paling soleh di antara kalian. Walakin atazawwajun nisa, tapi saya juga menikah. Ana asum wa ubtir, saya berpuasa, kadang juga tidak berpuasa. Wa anam wa aqum wa anam, di waktu malam saya juga tidur, walaupun juga saya terbangun untuk melaksanakan qiyam. Artinya Nabi jamaah rahimakumullah, tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mata kita ini ada haknya, badan kita ini ada haknya. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikan haknya kepada setiap masing-masing itu sesuai dengan tupoksinya, supaya jangan sampai berlebihan walaupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, membaca Al-Qur'an, sebagian ulama ada yang memakruhkan khatam Al-Quran dalam 3 hari. Sekali lagi, sebagian ulama ada yang memakruhkan khatam Al-Quran 30 juz itu kalau dihatamkan dalam 3 hari. Kenapa? Karena terlalu memaksakan diri. Ini sebagian ulama. Tapi kalau kita mengkaji sejarah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saking beliau pahamnya betul dengan bagaimana mulianya bulan suci Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Apa yang beliau lakukan? Beliau khatam baca Al-Quran itu sebanyak 60 kali di bulan suci Ramadan. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Begitu matahari terbit hari ini, beliau baca Quran dari surat Al-Fatihah, khatam begitu matahari tenggelam. Begitu matahari tenggelam, beliau baca lagi Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai terbit matahari, khatam sampai surat An-Nas. Jadi selama 24 jam 2 kali beliau khataman. Maka wajar kemudian riwayat menyebutkan beliau khatam baca Al-Quran selama 30 hari selama 1 bulan itu sebanyak 60 kali jamaah sekalian. Tentu kalau dalam pandangan yang mengatakan makruh hukumnya khatam Al-Quran selama 3 hari, lah ini Imam Syafi'i bukan 3 hari jamaah, tapi sehari semalam itu sudah khatam 2 kali. Masya Allah. Terlepas ini khilaf di kalangan para ulama, tentu ini adalah ijtihad. Yang namanya ijtihad para ulama jamaah rahimakumullah, bahwa ijtihad para ulama itu, kata baginda Nabi, bahwa jikalau seorang ulama itu berijtihad fa'asab, kemudian ia benar dalam ijtihadnya, falahu ajran, mereka mendapatkan 2 pahala.
Pertama, pahala berijtihad. Yang kedua, pahala benar dari ijtihadnya. Dan mujtahid, kalau apa yang diijtihadkannya misalnya salah dan tidak benar di sisi Allah, tetap ia mendapatkan pahala. Jamaah rahimakumullah. Falahu ajrun wahidun, kata Nabi. Ia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala karena ia berijtihad. Jadi yang namanya ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu apa saja yang dia lakukan tetap berpahala di sisi Allah, walaupun ijtihadnya misalnya tidak tepat dalam pandangan Allah, tetap saja ia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya para ulama, jamaah rahimakumullah. Maka pantas Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu, kata Allah dalam Al-Quran, adalah para ulama. Mohon maaf, ulama adalah makhluk Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini ulama yang betul-betul ulama, jemaah. Ketika ia berfatwa, ketika dia berijtihad dengan ilmu, bukan berijtihad dan berpendapat dengan nafsu. Kalau para ulama itu berpendapat dengan ilmu, kalau para tuan guru berfatwa dengan ilmu bukan karena nafsu, itu biasanya pendapatnya akan sama. Tapi kalau fatwa dan ijtihad sudah dibarengi dengan nafsu, ini biasanya akan melahirkan perbedaan pendapat. Ya, mohon maaf, saya sering ditanya, kenapa sih para ulama kita itu sekarang sering berbeda pendapat? Yang sering jawab, kenapa para ulama kita, tokoh-tokoh agama kita sekarang ini sering berbeda pendapat? Jawabannya, karena berbeda pendapatan. Ya, karena berbeda apa, Bu? Berbeda pendapatan. Karena kadang fatwa-fatwa itu pesanan. Kau buat fatwa begini, begini, begini. Cari dalil-dalilnya. Cari dari Al-Quran. Cari dari hadis. Pokoknya bisa membenarkan apa yang kita lakukan. Karena dibayar, berani berbeda pendapat dari pandangan pendapat ulama kebajakan. Kenapa berbeda pendapat? Sekali lagi, karena berbeda pendapatan. Yang satu dibayar, yang satu tidak dibayar. Hakikatnya para ulama, jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat tadi, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah para ulama. Coba lihat, satu hari jamaah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu pernah menginap di rumah muridnya Imam Hambali, di rumah muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Diundanglah Imam Syafi'i ini datang makan malam di rumahnya Imam Hambali. Makan beliau di sana. Begitu beliau makan di sana, perhatikan jamaah rahimakumullah, Imam Hambali ini punya anak gadis perempuan. Dia perhatikan gerak-geriknya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i seorang ulama terkenal. Pertama yang diperhatikan itu, ketika makan, Imam Syafi'i itu makannya banyak. Sulapu sindemah. Makannya begitu lahap Imam Syafi'i. Artinya malam itu Imam Syafi'i ketika makan malam di rumah Imam Hambali,
makannya banyak sekali. Yang kedua, yang diperhatikan oleh putrinya Imam Hambali ini, besoknya, karena Imam Syafi'i kan nginap di rumah Imam Hambali, besoknya Imam Syafi'i bangun keluar dari kamar tidurnya, ia langsung sholat subuh tanpa berwudu. Ini diperhatikan oleh gadis putri dari Imam Hambali. Lalu setelah agak siang, si putri ini cerita sama ayahandanya, "Mi, ayah, ini Imam Syafi'i, ulama yang terkenal itu ya." Katanya. "Iya." "Emang kenapa?" "Kok begitu sih dia?" katanya. "Emangnya dia kenapa?" kata ayah. "Ada dua yang saya perhatikan, ayah. Yang pertama, tadi malam makannya begitu banyak. Biasanya kan para ulama, ayah, itu makannya sedikit. Ini kok ulama macam apa ini? Tuan guru apa ini? Kok makannya banyak sekali? Saya sering makan di rumahnya Pak Haji Sabri. Ya, ibu saya ini itu pintar masak. Saya kalau makan di sana nggak pernah makan sedikit, saking enaknya." Perhatikan jamaah. "Oh ya udah, nanti saya tanyakan," kata ayahnya, "kenapa dia makan begitu banyak tadi malam. Saya juga perhatikan," kata ayahnya. Terus yang kedua apa? "Yang kedua, saya perhatikan dia tadi waktu sholat subuh nggak sempat ngambil air wudhu, kok langsung sholat saja. Kan nggak sah sholat tanpa wudhu, ayah." "Oh, saya juga perhatikan. Nanti coba saya tanyakan," kata ayah. Nah, kemudian Imam Hambali bertanya kepada Imam Syafi'i. Kalau bahasa kita ampura sinampura agung. Guru, tuan guru tiang. Karena gurunya Imam Hambali itu berguru sama Imam Syafi'i, jamaah. Ini ada dua pertanyaan dan yang diperhatikan oleh anak gadis saya. Yang pertama, tadi malam waktu malam Tuan Imam kok makannya begitu banyak? Kira-kira apa jawabannya, kata Imam Hambali? Dijawab oleh Imam Syafi'i. "Oh, kenapa saya makan banyak? Pertama, karena saya lapar." Sekali waktu jamaah, boleh kita makan banyak-banyak. Sekali waktu. Apa dalilnya? Pernah Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan bersama para sahabat dalam satu rombongan. Sahabat ini ada sekitar 50 orang. Semuanya kelaparan dan kehausan. Lalu Rasulullah SAW, beliau memeras air susu dari seekor kambing. Dia keluarkan air susunya. Lalu dia bilang kepada Abu Hurairah, "Ini segelas secangkir susu, kau minum. Dan kau berikan semua segelas ini untuk diminum oleh 50 orang sahabat yang ikut dalam rombongan." Hanya segelas susu. Abu Hurairah pertama kali meminumnya. Lalu terus bergiliran itu diminum sampai sahabat yang terakhir. Ternyata air susu yang ada dalam cangkir, dalam gelas itu masih. Ini mujizatnya Rasulullah, jamaah. Lalu yang terakhir minum, karena masih ada air susunya tersisa, dikembalikan kepada Abu Hurairah. "Abu Hurairah, ini gelas ternyata belum habis, masih ada air susu yang masih dalam gelas ini." Lalu Abu Hurairah lapor, "Ya Rasulullah, ternyata segelas susu untuk diminum lebih 50 orang itu masih ada ini. Bagaimana dengan sisanya?" Kata Rasulullah, "Apa? Kau habiskan." "Saya sudah kenyang ya Rasulullah." "Habiskan," kata Rasulullah kepada Abu Hurairah. Karena ini perintah Nabi, Abu Hurairah kemudian meminumnya sampai betul-betul habis. Kata para ulama apa?
Berdasarkan riwayat ini, sekali waktu boleh kita makan dan minum sekenyang-kenyangnya sekali waktu. Lagu itu kenyang-kenyang diri semata. Ya, mohon maaf, berbuka inwah datang ngebang maghrib selapu apa searah sampai-sampai narak balong pada terawih. Niki namanya puasa balas dendam, jemaah. Ya, Masya Allah. Jadi kenapa saya makan begitu lahap tadi malam? Pertama, karena saya lapar. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, saya tahu semua makanan yang engkau hidangkan itu halal. Karena tidak mungkin di rumah seorang ulama seperti kamu itu ada makanan yang tidak halal. Karena saya yakin apa yang engkau hidangkan semuanya halal. Maka saya makan semuanya karena saya tidak ada ragu-ragu lagi untuk memakan. Itu alasan yang kedua, alasan yang kedua dari pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, tadi subuh keluar dari kamar langsung menuju musola tanpa wudhu. Kenapa Imam? Kata muridnya Imam Hambali bertanya. Kata beliau apa? Perhatikan jamaah rahimakumullah. Ini hebatnya ulama-ulama zaman dulu. Perhatikan. Oh, kata Imam Syafi'i kepada muridnya Imam Hambali. Terus terang, setelah tadi malam kita selesai makan, lalu kemudian kita sholat isya. Saya wudhunya masih ada. Dan saya tadi malam sepanjang malam tidak pernah memicingkan mata. Saya tidak pernah tidur karena tadi malam saya menyelesaikan sekitar 35 permasalahan agama yang kalau terjadi ini kira-kira jawabannya apa, dalilnya apa, itu yang dipikirkan dan direnungkan oleh Imam Syafi'i sepanjang malam, sehingga 35 masalah agama, masalah fikih terjawabkan karena beliau tidak tidur sepanjang malam, jemaah. Itu ulama yang tidak pernah tidur karena memang memikirkan ilmu, jamaah rahimakumullah. Ulama zaman bangkit ditiram-tiram diri. Ya, termasuk tiang sedemen tiang tiram. Ya. Jamaah rahimakumullah. Tentu sebagaimana yang Rasulullah sabdakan tadi. Inna li ainaika 'alaika haqq wa inna li badanika 'alaika haqq fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Mata kita ada haknya kalau ngantuk tidurkan, badan kita ada haknya kalau capek istirahatkan. Berikan haknya kepada semua masing-masing, kata baginda Nabi, karena memang harus ada saat di mana kita untuk beristirahat. Walaupun Ramadan ini begitu mulia, paginya mulia, siangnya mulia, sorenya mulia, malamnya mulia, tapi jangan kemudian semua kita isi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak dibenarkan dalam pandangan agama. Istirahatlah sebentar, rehatkanlah sebentar, niatkan untuk supaya lebih kuat setelah bangun dari istirahat itu. Paham jamaah? Maka sebagai terakhir pengajian di penghujung yang sampaikan, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan. Kesempatan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Paginya mulia, siangnya mulia, sorenya mulia, malamnya mulia. Mari kita manfaatkan kehadiran Ramadan ini dengan mengisinya dengan amal kebaikan dan pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan menjadi pemberat amalan timbangan kita kelak yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمال صالحاتنا وتمم تقصيرنا يا ربنا. اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع أهالينا في هذا الشهر الكريم من النار. اللهم وفقنا في ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا من ليلة القدر، اللهم أكرمنا بليلة القدر، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم يا الله يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين على نية القبول. الفاتحة.